Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi saudara kasih yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah raya kita. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau diam di hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas setiap rahmat dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Haleluya. Dengan
pimpin langkah mereka Tuhan, supaya kami mulai bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, silakan duduk. Pada pagi hari ini kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Kita percaya bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita boleh melihat ada berkat-berkat Tuhan yang tercurah bagi saya. Amin, haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi.
terus bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pelita dalam kehidupan kita. Kesaksian kami boleh mendengar bahwa penyertaan Tuhan
gembala yang menaungi domba-dombanya, membawa dombanya semakin hari semakin mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Allah. Biarlah Tuhan Kau sempurnakan ibadah kami siang hari lewat kebenaran firman Tuhan. Kalau hamba-Mu Tuhan Kau sudah persiapkan datang boleh membawa berbagi berkah bagi kami Tuhan. Biar Tuhan urapi dengan kuasa-Mu ya Allah. Pakai hamba-Mu, nyatakan firman-Mu, nyatakan isi hati-Mu buat jemaat Tuhan di tempat ini ya Allah. Semoga hamba-Mu dibawa sempurna. Biarlah Tuhan Yesus kami hamba-Mu, kami anak-anak jemaat Tuhan tempat ini. Engkau putuskan sucikan kami, melayakkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Allah. Engkau tahu Tuhan persoalan kami, tapi kami percaya firman Tuhan itulah jawaban bagi kami yang membuat kehidupan kami semakin hari semakin mengerti apa kehendak dalam hidup kami Tuhan. Bukan menjadi rutinitas yang datang kepada Engkau ibadah setiap minggu. Kami mau membuka hati, kami mau diubah oleh firman-Mu Tuhan. Tegurlah kami, berfirmanlah bagi kami Tuhan. Kami mau siap dibentuk oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan ambil alih pemberitaan firman Tuhan. Biar ada urapan Allah, otoritas Allah turun atas hamba-Mu. Setiap firman Tuhan disampaikan lewat lidah hamba-Mu, boleh sentuh kehendak daripada Engkau Allah. Terima kasih Tuhan, segala kuasa yang bukan daripada Engkau yang coba mengganggu konsentrasi kami, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami undang hadirat-Mu ya Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami mau sambut firman-Mu dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setelah saya duduk, saya serahkan kepada hamba-Nya Tuhan Yesus. Waktu dan tempat kami persilakan. Sekian kali saya dipercayakan Tuhan melayani di tempat ini, ya, dan pada akhirnya sekian waktu juga kita tidak ketemu. Tapi puji Tuhan hari ini saya diberi kembali kesempatan untuk melayani. Yang saya percaya ini adalah perkenanan Tuhan buat kita semua. Ya, Tuhan baik dan saya berterima kasih kepada Gembala yang kembali mempercayakan saya dalam pelayanan. Ya, intinya setiap banyak waktu Tuhan sudah sempatkan saya melayani dan saya sudah lupa terakhir ya saudara ya. Kalau nggak salah masuk pandemi gara-gara pandemi kan. Tapi saya senang karena gembala di tempat ini Ibu Lim suka ketemu di pada saat sesi belajar. Ya, ini gembala di tempat ini sebagaimana kesaksian tadi adalah murid di Sekolah Tinggi Teologi Pantekosta Jakarta, dan cukup banyak mata kuliah yang saya yang dibebankan untuk saya sebagai pengajar, dan
wisuda tanggal 12 kemarin, ada yang di wisuda tetapi saya tidak sempat ngajar. Artinya mereka tidak sempat mengikuti mata kuliah saya. Tapi kalau gembala di tempat ini cukup banyak mata kuliah yang mengikuti pelajaran yang saya sampaikan melalui online karena terkondisi seperti itu. Kemudian tidak kebetulan Bapak Ibu, gembala di tempat ini mendapatkan pembimbing saya juga, saudara ya. Hanya mohon maaf karena mungkin karena kesibukan, ada waktunya mungkin Ibu Gembala punya yang ketemu langsung, tetapi saya agak susah. Jadi akhirnya saya jawab, apa-apa, kirim saja, nanti saya koreksi, kirim saja, nanti saya cek ya. Puji Tuhan, kemarin sudah wisuda. Haleluya ya, jemaat juga di tempat ini saya lihat benar-benar bersukacita, memberikan respon, memberi apresiasi ya. Dan saya percaya seperti pengalaman saya Bapak Ibu, justru setelah saya mendapatkan gelar yang melalui pendidikan, memperoleh gelar sarjana teologi, saya hati-hati ngomong, saudara. Waktu belum sekolah teologi, ngomongnya pokoknya anteng saja, saudara ya. Begitu tamat, mau ngomong agak hati-hati, saudara. Jadi lebih takut kepada salah bicara, saudara. Cuman kan zaman sekarang juga sebaliknya. Sembarang bicara biar hoax anteng saja ya. Tapi puji Tuhan kita selalu dalam tuntunan Tuhan. Ini saya percaya pengalaman Bapak Gembala ini pasti sama. Sebelum dia sekolah dengan setelah sekolah pasti akan berbeda, saudara. Paling tidak akan menyampaikan firman itu pasti hati-hati, takut salah gitu. Itu pun pengalaman saya waktu selesai sekolah kitab Beji, berdiri di mimbar ya, apa yang sudah dapat hantam saja, saudara. Tapi begitu selesai di dunia teologi itu kok ngomongnya jadi takut gitu, saudara. Ya, karena tuntutan beban juga itu tanggung jawab. Oke, mari bersama-sama kita membuka Alkitab di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga. Ayatnya yang ke-9. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Saya baca buat kita semua. Saya tidak tahu apakah jemaat di tempat ini sudah memegang Alkitab terjemahan baru 2, tapi saya masih pakai terjemahan baru yang pertama. Ya, sudah launching beberapa waktu lalu terjemahan baru yang kedua. Kemarin saya lihat kayaknya yang dibagi kepada wisudawan itu terjemahan kedua itu, betul ya? Tapi saya masih pakai yang lama. Saya baca bagi kita semua, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap semua terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak muda, kita semua yang hadir, kita memperhatikan bagian ayat ini bahwa sesuatu yang kembali bisa menjadi perenungan bagi kita, bahwa Petrus menyampaikan sesuatu rahasia, yaitu Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah akan lalai dalam semua janjinya. Ya, kata tidak lalai di sini artinya lebih kepada dia tidak mungkin mengingkar, dia tidak mungkin
mengabaikan, dia tidak mungkin mengingkari. Ya. Dikatakan di sini bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Saya sudah katakan tadi bahwa lebih kepada yang kita bisa maknai, maksudnya adalah Tuhan tidak akan mengingkari, ya, tidak akan memungkiri. Dari sisi ini kita sudah bisa melihat bahwa perbedaan yang begitu jauh, bahwa manusia terkadang ketika dia berjanji itu bisa dia ingkari, saudara. Manusia berjanji dia bisa lupa, dia bisa mengabaikan. Itu perbedaannya. Tuhan kita di ayat ini berkata bahwa dia tidak lalai untuk menepati janjinya. Ya, kita tahu bersama bahwa bagian ini disampaikan oleh Rasul Petrus ketika situasi kondisi yang benar-benar begitu sulit, situasi yang begitu tertekan karena masa kekaisaran pemerintahan Romawi yang membuat umat-umat yang percaya termasuk rasul-rasul itu dalam keadaan yang tidak kondusif, tidak bebas, ya. Semua dalam keadaan yang sulit. Akan tetapi di tengah-tengah kesulitan yang terjadi, dia perlu mengingatkan bahwa tentang janji Tuhan itu Tuhan tidak lalai. Ya, termasuk memang apabila kita mendalami bagian ini, firman Allah berbicara tentang bahwa Yesus akan datang kembali. Ini yang perlu kembali disegarkan. Artinya begini, orang yang menghadapi persoalan, menghadapi tekanan, kalau dia tahu bahwa Yesus akan datang kembali, artinya menjemput orang-orang percaya. Saya yakin orang-orang yang mungkin dalam keadaan tekanan, semangatnya akan kembali bergairah, saudara. Haleluya, saudara. Iya kan? Tuhan datang, dia menjemput saya, gitu kan? Nah, ini akan menjadikan semangat kita kembali untuk berkobar. Ya. Sebab ini perlu ditegaskan dan perlu kembali disegarkan. Sebab ada penolakan-penolakan yang dimunculkan oleh banyak kalangan yang menyebut diri adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, sehingga mereka mengolok, mereka mengejek. Kalau kita membaca di dalam ayat-ayat sebelumnya, ya, saya baca dan kita bisa mengikuti mulai ayatnya yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek yang dengan ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ya. Memang sebetulnya ayat 9 yang saya baca tadi itu memang benar-benar keterkaitannya yang tidak bisa dipisahkan adalah menghadapi ejekan, olokan tentang keraguan, kesangsian orang-orang yang menolak tentang yang namanya Tuhan akan kembali, Tuhan akan datang. Mana Tuhan? Ayat ini sudah dikatakan. Yesus pun sudah katakan, Matius pasal 24 ayat yang keempat, akhir zaman akan banyak nabi palsu, guru palsu, ya, meragukan tentang kebenaran.
Saya yakin keyakinan kita tentang kedatangan Tuhan itu merupakan kebenaran yang tidak mungkin dibatalkan oleh manusia. Tetapi ada orang yang saksikan seperti ayat ini, mengejek, mengolok. Loh, sejak zaman dulu kok bapak-bapak leluhur sudah mengatakan Tuhan mau datang kembali, sampai sekarang nggak terjadi apa-apa. Betul, saudara. Ini kan tantangan buat kita. Saya sampaikan bahwa saya sudah beberapa kali di mimbar yang terhormat ini, yang mulia ini, bahwa saya ini berangkat bukan dari siapa-siapa, saudara. Saya berangkat dari anak seorang petani. Ya. Orang tua saya petani keras, dan ketika saya bertumbuh dewasa, dalam keterbatasan pemahaman saya, saudara, berita tentang Yesus tidak lama lagi akan datang ini memunculkan, menggoreskan pemahaman ketika saya itu masih dalam pemahaman yang dangkal, saudara. Di sisi lain positif, di sisi lain negatif. Posisi positifnya adalah bersyukur bahwa Tuhan mau datang. Itu sisi positif. Tetapi di sisi negatif, saya mensikapi ini seperti ini, saudara. Ketika Papa Mama mau pergi ke kebun, saya bilang sama Papa Mama, nggak usah pergi ke kebun, nggak usah nanam. Tuhan sudah mau datang. Ini kan sisi negatifnya, saudara. Sekarang, saudara, dengan jujur saya mengatakan, boro-boro saya larang orang tua waktu itu, malah saya jadi ikutan jadi petani. Ketika saya paham, oh, maksudnya berita tentang Tuhan mau datang itu supaya kita selalu berjaga-jaga. Amin, saudara. Coba kali ini kita terima dengan pemahaman yang dangkal. Oh iya, saya sudah mau resign dari pekerjaan, Tuhan sudah mau datang. Saya besok resign aja nih. Saya sudah dengar khotbah dari gereja saya, Tuhan Yesus sudah mau datang. Besok saya ke kantor, udah saya sodorkan. Enggak begitu, saudara. Bukan. Ketika itu saya bilang sama mama, nggak usah. Nanam nanti 3 bulan baru panen, lama. Tuhan sudah mau datang. Itu dalam pemahaman kedangkalan kepengetahuan saya. Tapi di sisi positifnya, senang, saudara. Ya. Senang. Tapi di sisi negatif, kalau nggak paham, oh seperti itu. Nah, inilah muncul orang-orang ngolok, ngecek. Mana Tuhanmu? Seperti ini. Seperti bapak-bapak leluhur sudah sampai. Sama kok nggak kejadian apa-apa. Siapa bilang, saudara? Penggenapan sudah di depan mata kita, saudara. Ya, saya percaya kita tetap sepakat bahwa termasuk terkait dengan penciptaan Tuhan, Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan prinsip ini menjadi lembaga di dalam pernikahan Yesus. Pernikahan itu bukan sejenis. Amin, saudara. Tapi sekarang faktanya mulai terjadi, kan, saudara? Ya, di mana-mana mulai terjadi. Ya, saya tidak perlu sebut, saudara. Pasti sudah tahu. Gereja setan sudah mulai muncul, bukan sudah mulai. Lebih terang-terangan sekarang tampil, saudara. Ini kan pengetahuan. Oleh sebab itu, dengan berita kebenaran firman Allah ini, mari, kalau toh Tuhan belum datang seperti yang dikatakan, karena Dia sabar, haleluya, saudara. Karena Dia sabar menunggu kita, saudara. Menunggu yang lain supaya kembali, seperti yang dikatakan, tidak binasa.
Namun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ini kita sudah lihat tadi ayat 2 dan ayat 3 dan seterusnya, dan ayat 4. Mereka menganggap nggak benar itu dan seterusnya, lalai. Perhatikan, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Haleluya, saudara. Perjalanan kita, saudara, tidak selamanya mulus. Perjalanan kita tidak selamanya tidak tersentuh dengan hal-hal yang coba untuk menjerumuskan kita. Nah, ini berlaku untuk siapapun. Puji Tuhan, kalau hari ini kita tetap tegak berdiri teguh di dalam Tuhan. Tetapi ada banyak karena pergumulan dan tantangan, ada mulai yang sudah mulai lemah, ada yang mulai coba jauh dari Tuhan. Tuhan, pergumulan saya nggak selesai, sudah ada pergumulan lagi yang lain. Ya. Jadi ini berlaku bagi siapapun, terutama yang nyatanya telah meninggalkan Tuhan. Nah, Tuhan katakan ia sabar supaya tidak ada yang binasa. Haleluya, saudara. Kita sudah siap malam, ya, iri Tuhan, melayani Tuhan. Tiba-tiba karena pergumulan, tantangan begitu berat, tiba-tiba kita, sudah gak kuat, mulai ada lagi kipasan dari roh yang lainnya. Sudah ternyata toh belum ada pertolongan, udah cari pertolongan di tempat yang lain dan seterusnya. Tuhan mau kita teguh berdiri dengan iman, pengharapan bahwa Yesus juru selamat dan penolong kita yang setia. Ya. Saya mau katakan, saudara, orang yang mulai meragukan tentang kedatangan Tuhan itu secara tidak langsung mulai menyaksikan bahwa Yesus adalah juru selamat. Tidak heran sekarang banyak khotbah yang memaafkan, saudara, ya, sudah tersiar di mana-mana. Tapi saya percaya di tempat ini tidak pernah meragukan bahwa juru selamat kita adalah Yesus Kristus. Amin, saudara. Di bawah kolongan ini tidak ada nama yang lain yang dapat menyelamatkan. Haleluya. Selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Loh, kalau orang yang ngomong yang bukan juru selamat, orang biasa itu orang ketawain. Tapi kalau orang hebat ngomong tentang hal yang bertentangan, tapi pengikutnya begitu banyak, sudah. Itu satu. Kedua, orang yang mulai meragukan tentang seperti kedatangan Tuhan ini tidak ada seperti pengeja ini. Mohon maaf, saudara. Kedua, artinya secara tidak langsung dia mulai tidak yakin ada sorga, ada neraka. Saya yakin, kita percaya di tempat ini meyakini bahwa ada sorga, ada neraka. Amin, saudara. Nah, kalau ada sorga, ada neraka, berarti kita tetap percaya bahwa ada juru selamat supaya kita masuk sorga. Amin. Siapa juru selamat itu? Tuhan Yesus Kristus. Tolak semua pengajaran yang mengatakan Yesus bukan juru selamat. Itu sudah jelas, saudara. Sudah sangat menyeleweng, saudara. Sudah sangat menyimpang, saudara. Kasihan, saudara. Jemaatnya dibodohi, saudara. Kita diserang bayar perpuluhan, gembala bodohin jemaat, saudara. Ada begitu, saudara? Gembala katanya suruh jemaat bayar perpuluhan, membodohi jemaat. Siapa bilang, saudara? Coba saudara bersaksi di tempat ini semua. Justru kita semakin diberkati kan, karena kita melakukan kewajibannya, saudara. Amin. Nah, inilah iman kita, saudara. Sangat bertolak belakang, sangat berbeda. Ada orang yang berkata, oh
Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya percaya sebagaimana almarhum Gembala yang telah mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran yang padanya Tuhan memanggilnya. Sekarang dalam pengembalaan, ya, seorang ibu, saya percaya kebenaran itu terus terpatri, tidak bergeser. Ya, jangan ragukan bahwa Tuhan yang berjanji, Dia tidak pernah akan lalai. Ya, inilah yang disaksikan, saudara. Tuhan kok nggak datang-datang, ya sudah, sebebas-bebasnya dan seterusnya. Buktinya nggak terjadi apa-apa. Ini kan alasan mereka, saudara. Tapi pastikan kalau Tuhan berkata Dia akan datang kembali, itu pasti Dia akan datang kembali. Yang perlu dilakukan adalah kita sabar, kita taat, kita tekun di dalam Tuhan. Coba kita perhatikan ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu apa saudara? Waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Pengajaran yang coba menyesatkan orang itu bukan untuk konsumsi pribadi, bukan, tapi tujuannya untuk menyeret banyak orang seperti ayat ini, saudara. Jadi memang tujuannya untuk menyeret, saudara. Siapa yang mau penalti dia, saudara? Siapa yang mau apa namanya? Ya dia sudah merasa orang besar. Kemudian apa ya? Tindakan-tindakannya, saudara, cara-caranya, saudara, tercapai. Kenapa? Sejak waktu yang lalu, maka pada akhirnya dia dikeluarkan. Dia dikeluarkan dari sinodenya karena dianggap oleh sinode ini sudah tidak sesuai dengan doktrin sinodenya. Maka akhirnya saya katakan itu tujuannya sudah tercapai. Sekarang dia seorang diri dan dia sendiri ketua sinodenya. Siapa yang mau kasih saksi sama dia, saudara? Kalau kita kan gembala terikat, ya. Ketahuan tante kasih pengajaran yang salah, sinode panggil. Kenapa kamu ajarin itu? Saudara. Kalau dia sendiri ketua sinodenya, ya siapa yang mau disiplinkan dia? Ya semau-maunya dia, saudara. Ya. Apa ini nggak bahaya? Bahaya, saudara. Ayat ini kan tujuannya untuk menyeret supaya banyak orang tersesat. Jadi jangan heran Bapak Ibu, nggak usah kaget. Loh kok semakin banyak yang ikut? Jadi ayat ini bilang tujuannya itu apa? Terseret, saudara. Yang penting bukan saya, saudara. Ya, saudara. Ya. Semakin banyak orang yang memfirman Tuhan, kenapa? Firman Allah cuma mengingatkan kita waspada. Waspada itu artinya berjaga-jaga. Ya. Ya. Saya baru dengar, saudara, bahwa akhirnya klaim yang dimunculkan karena mungkin kebanyakan ya pusing untuk komentarin dia, pusing untuk menanggapi dia, jadi kebanyakan diam. Sehingga hal tidak salah katanya. Sudah muncul statement bahwa tuh gereja kita yang paling benar. Ya saya sudah dengar juga gitu. Saya jarang buka YouTube soalnya dia. Jadi tapi sudah muncul katanya, dia sudah berkuar-kuar lagi bahwa buktinya kita gereja yang paling benar. Sudah saya katakan selama kita ada dalam dunia, nggak usah klaim-klaim siapa yang benar, karena kita orang yang masih menuju kepada kedewasaan, kepada kesempurnaan. Ya. Nah, dengan
mensikapi ini saudara, memang pertumbuhan iman itu penting saudara. Nah skripsi dari Gembala di tempat ini pertumbuhan saudara, ya, pertumbuhan ya ditinjau dari pengajaran kita dari sudut antropologi, maksudnya manusianya. Ya saya lihat bagus, memang skripsinya bagus saudara, puji Tuhan ya. Ya tidak banyak koreksi yang saya berikan, sama memang ada koreksi yang saya minta koreksinya kan penetapan penggembalaan di tempat ini setelah almarhum kan ke Ibu Gembala. Saya cuma bilang tolong masukkan penetapan Ibu itu tanggal berapa, kemudian di alamat di mana, itu jelas saya minta. Karena narasumber melalui responden wawancara saya, ini bagus banget. Ya kan kita baca, mungkin di sini sebagian besar narasumber ya, maksudnya yang diwawancara. Mungkin juga bapak ini kan saya masih belum hafal namanya kan. Cuma kita baca, ini jawaban yang apa narasumber ini bagus-bagus. Yang wawancara tentang pertumbuhan. Ya, saya cuma ingatkan seperti ketika itu adalah seperti apa sih gambaran pertumbuhan, gitu kan? Karena memang kebetulan saya lihat pertumbuhan ini ya, kan kita tadi bilang apa? Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata itu akan menuai dengan seperti itu, salah satu poin aspek di mana seperti ini orang bertumbuh dengan melek dulu gitu. Iya kan? Tanpa nangis nggak akan ada lihat hasil. Betul nggak saudara? Iya kan? Ya cuma kan karena skripsinya cukup tebal juga, jadi ya mungkin ada ayat yang dimunculkan cuma saya nggak sempat lihat. Tapi prinsipnya secara menurut saya bagus. Ya dari narasumber, pelayanan tentang ini dan seterusnya. Nah ini memang yang dikehendaki oleh Tuhan. Di gereja kita, di gereja lokal, kita mesti bertumbuh. Amin saudara. Apapun yang Tuhan percayakan melalui gembala di tempat ini, mari kita melayani Tuhan. Sebab Tuhan memperhitungkan segala perkara yang kita lakukan. Itu jelas kok. Mazmur 126 itu berkata, ya, tanpa kita sadar kita melayani, kita meneteskan air mata, pasti hasilnya penuh dengan sorak-sorai. Ya, pasti itu kita akan alami. Paling tidak, mari kalau kita kembali kepada ayat pokok. Apa sih yang kita hadapi hari ini? Kalau dia berjanji, dia katakan Allah tidak lalai. Paling tidak saya share beberapa poin saudara. Dan kalau dia yang berjanji, dia setia, dia tidak lalai, artinya semua dia akan genapi saudara. Saya share saudara, paling tidak yang saya alami hari-hari ini adalah unsur kekuatan secara fisik saudara. Ya, saya sudah semakin tua saudara. Ya, umur sudah ya mendekati kepala 6 saudara. Ditambah dengan kesibukan organisasi, tugas-tugas. Ya, kemudian mohon maaf Bapak Ibu, pasca saya di Amerika, saya berangkat Amerika itu tanggal 23, saya kembali tanggal 14 Juni. Saya berangkat 23 Mei, kembali 14 Juni. Ya, hanya ada 3 minggu lebih kurang. Nggak bisa tidur saudara. Apa sih itu istilahnya, jet lag katanya saudara. Betul ya? Jadi selama saya ada di sana, pas sudah mau ketiduran, ditelepon saudara. Ya, pas sudah mau ketiduran, ditelepon dari Indonesia. Tengah malam di sana kan, siang di sini kan gitu saudara. Karena perbedaan. Jadi sampai saya pulang pun nggak tidur saudara.
Saudara, sekarang saya kalau bawa mobil rasanya gitu saudara. Ya. Tadi saya tinggal ngeri-ngeri saudara, udah mulai gini saudara. Ya, kemarin saya di jalan tol dikawal oleh anak saya, jadi saya di depan, anak saya di belakang. Kalau sudah antrian, saya ketiduran karena saya kawal. Oh, anak saya di belakang. Karena bawahnya mau tidur saudara. Tetapi faktornya bukan karena saudara pengen tidur, ini mulai lemah saudara. Saya mengatakan, kalau Tuhan kita yakini Dia adalah sumber kekuatan. Satu kita lemah, kita minta pertolongan Tuhan. Ya. Dari Manggarai ke sini cukup jauh menurut saya. Saya bilang Tuhan tolong. Benar, mulai sepanjang jalan dan mogok mau ke sini udah gini saudara. Takut keserempet ini kan. Saya parkir sebentar, saya palingkan sebentar. Ya. Apa? Tuhan berjanji Dia pasti kuatkan. Saya nggak minum suplemen juga, enggak. Ya tapi kalau dia mau kasih suplemen ya saya ambil. Mungkin bapak itu tanya, kan baru balik dari Amerika. Ya cuma berapa hari, berapa minggu, nggak kepikiran mau beli itu saudara ya. Dan seterusnya saudara. Apalagi saudara, ekonomi, keuangan. Ya. Terbukti kan kita masih Tuhan pelihara sampai sekarang ini. Saya tadi pagi belanja saudara, ya di-share sedikit lagi. Kok laki-laki belanja? Ya namanya pendeta saudara, apa saja bisa dilakukan saudara. Istri saya nggak bisa ke pasar. Ya, kalau masalah saya sudah share di sini ya. Dia kalau ke pasar cuma habis ongkosnya di transport saudara. Karena bajai minta 20.000, udah dia langsung naik saudara. Kalau saya bajai 20.000, 10.000 ya. Kalau saya enggak saudara. 20.000 langsung naik saudara. Dia hebatnya istri saya saudara. Ya. Bahkan kalau nggak salah dia kasih lebih. Tulisannya ini udah yang aja. Cuman kalau saya kan kalau pasar naik motor saudara. Nah ini nggak bisa naik motor. Jadi karena ibadah kita nggak tahu ada apa, istri saya bikin ujian spesial. Jadi dia suruh tarik ke pasar untuk belanja buat makan sebentar ibadah saudara. Ya, katanya sayang kasihan anak-anak. Jadi saya beli tadi ayam berapa ekor, telur berapa kilo. Saya kaitkan dengan ini saudara, kaget kenapa? Telur 32.000 1 kilo saudara. Biasanya cuma makasih 32 saudara. Tapi toh akhirnya saya bisa bayar. Saya mau bersaksi bahwa dalam segala hal Tuhan selalu berkati kita. Tuhan pasti cukupkan. Sekalipun kalau dia bilang tadi 50.000, iya menurut saya masih bisa bayar. Ya. Apa Tuhan kita gak bayar saudara? Haleluya. Ada yang biayain anak sekolah, kuliah. Betul kan? Pada saat membayar SKS, ada. Tadinya kan aduh duit dari mana? Tapi pada saat membayar, Tuhan cukupkan. Jadi percaya kalau Tuhan kita yang adalah berjanji, Dia tidak mungkin lalai untuk kita. Tadi sudah katakan, makna utamanya adalah tidak mungkin memungkiri, saudara. Haleluya. Tidak mungkin. Jadi tadi saya beli ini, puji Tuhan, saudara. Kalau ke pasar kan, ya nggak bisa pakai kartu kredit kan? Pakai kartu, mungkin dia tahu kartu apa ini gitu. Mungkin kalau ya debit juga masih jarang kalau di pasar tradisional kan. Tetapi Tuhan kok adakan. Jadi betul-betul saya tadi berarti sekarang satu biji sekarang 2.000. Saya hafal kan setengah kilo kan berapa biji saudara ya? Betul nggak? Ada pedagang betul nggak ya? Satu setengah kilo itu bisa kasih punya 8 biji. Nah gitu kan? Kalau yang gede-gede 7. Kalau 1 kilo berarti 16. Kalau 32.000, 2.000 sekarang.
Hal apa lagi? Sakit penyakit? Ada? Mungkin sudah tahunan, tapi saya cuma share dengan Tuhan. Kalau kita percaya sungguh kuasa Tuhan, kuasanya tidak terbatas untuk saya dan saudara. Ya, saya masih berapa kali pada kesempatan suka pakai masker. Karena sikon apalagi cuaca Jakarta katanya terburuk kalau tidak salah, suka pakai masker. Tapi kalau kita ada sehat sampai saat ini, sekalipun mungkin suka pilek-pilek, batuk-batuk, tapi kalau kita masih bisa memuji Tuhan bahwa Tuhan selalu memberi kita kesehatan. Oleh sebab itu selagi kita sehat, mari kita terus melayani Tuhan, mengiring Tuhan apapun yang terjadi, tantangan yang datang. Dan kalau tantangan datang, itu ujian bagi kita untuk terus berjaga-jaga. Saya akhiri saudara, pembuktiannya Tuhan tidak lalai. Kitab Kejadian pasalnya yang ini saya coba hubungkan dengan janji Tuhan. Saya akhiri saja di sini, Bapak Ibu. Janji Tuhan tentang lahirnya Ishak. Kejadian pasal 17 ayat yang ke-17. Kitab Kejadian 17. Ya, terima kasih, saya dari sini. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Saudara, peristiwa ini mungkin apalagi guru-guru sekolah minggu sudah sangat tahu. Ya, tertunduk Abraham, Sarah tertawa karena mensikapi bahwa hal ini secara manusia nggak masuk di akal. Artinya tidak mungkin lagi akan terjadi. Dengar saudara, yang benar Tuhan. Masa waktu saya masih muda, masih subur-suburnya, nggak dapat masa di usia yang tua ya usia. Ini kan pikiran, dia bilang nggak masuk di akal. Nah, memang kadang-kadang kalau Tuhan mau bekerja nggak masuk di akal, saudara. Karena iman itu bertentangan dengan logika. Amin, saudara. Petrus kan begitu kan. Tuhan sudah sepanjang malam kan saya melaut, nangkap ikan, nggak dapat apa-apa. Kok sekarang saya diberi? Nah inilah kadang-kadang prinsip iman dan otak kita ini. Tuhan kadang-kadang buat kita terbingung-bingung juga. Ini Abraham dan Sarah melihat apa yang Tuhan katakan itu sesuatu yang tidak masuk akal, tidak relevan, tidak sesuai. Tunduk tertawa. Yang benar Tuhan. Gitu kan? Kok gak dikasih waktu masa subur? Gitu kan? Kok gak dikasih pada masa produktif? Ya, saya hanya bisa menguatkan ketika ada keluarga rumah tangga yang sudah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun nikah belum punya anak. Saya ingatkan bahwa kalau Tuhan yang berjanji, Dia adalah setia, dan kalau kalian beriman, pasti Tuhan akan berikan. Ya. Akhirnya, pasal 21, penggenapannya Ishak lahir. Ini salah satu saya coba berikan bukti firman Allah bahwa kalau Tuhan, Dia tidak lalai, Dia pasti akan menepati janjinya. Ishak lahir menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan, ya, menjadi anak yang patuh terhadap orang tua, menjadi anak yang memberkati, menjadi anak yang benar-benar diberkati. Ya, kalau kita lihat pasal 26,
Ishak menabur sehingga dia memperoleh hasil yang berlipat ganda. Ya. Jadi percayalah bahwa kalau Tuhan itu tidak lalai, hanya persoalan waktu saja. Amin. Waktu Tuhan bukan waktunya saya dan saudara. Ya. Waktunya Tuhan bukan waktu saya dan saudara. Ini hal yang bukan sekarang, mohon maaf ya, mohon maaf. Karena tadi saya katakan ada keluarga, apakah program atau tidak, sudah sampai 5 tahun barangkali belum punya anak. Kalau sekarang ada istilahnya cuma kesenggol langsung hamil, saudara. Saya nggak tahu itu seperti apa ya. Tapi ada yang Tuhan buat dia berkumpul begitu rupa. Saya cuma mau katakan mungkin juga kalau Tuhan kasih, Tuhan beritahu bahwa kamu belum sanggup untuk memelihara, gitu kan saudara? Mungkin kalau Tuhan kasih sekarang, Tuhan lebih tahu bahwa kamu nggak bisa untuk menghidupkan, itu Tuhan lebih tahu. Nah, tentang pernikahan ini saya katakan bahwa untuk mendapatkan anak itu jangan jadi alasan utama kita masuk rumah tangga. Karena kalau mendapatkan anak semata-mata alasan kita berumah tangga, ketika tidak diberi anak, saudara, itu bisa jadi alasan untuk tidak bercerai. Nah, ini Tuhan tidak inginkan, saudara. Kan ada pemahaman di sana, oh nggak kasih anak apa kita saya cerai, kan? Ini bahasa Manado sudah ngomong ya, kalau kamu nggak kasih saya keturunan, kamu saya ceraikan. Nah, ini di mana-mana budaya ini ada. Oleh sebab itu konseling pernikahan itu saya katakan, kalau tujuan kamu hanya mendapat keturunan, jangan menikah. Karena tujuan itu bukan semata-mata dapat anak, syukur dapat keturunan, tapi mempersatukan dua hal yang berbeda dengan tujuan untuk apa? Mempermuliakan Tuhan. Cuma kan heran sekarang ya. Saya sudah berselorong ke sekol dikit, udah berisi ya, berarti ya kandungannya benar-benar diberkati Tuhan, saudara. Ya, mari seperti apa perbuatan kita. Kalau dia berjanji, dia adalah setia, dia tidak lalai. Ekonomimu, pekerjaanmu, studimu, apapun itu, apa yang ayat tadi. Ya, 2 Petrus pasal 3 ayat 9, bahwa Tuhan kita tidak lalai, Dia pasti menepati janjinya. Kalau lemah, firman Tuhan katakan Tuhan sumber kekuatan kita. Kalau pada keraguan, firman katakan di dalam Yesus ada kepastian. Kalau engkau mulai mungkin ragu bimbang, di dalam Tuhan Dia adalah pengharapan bagi kita semua. Terutama jangan kita goyah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan pasti Dia akan datang kembali. Oleh sebab itu, mari iman kita terus berjaga-jaga. Jangan biarkan sampai terseret seperti Petrus ingatkan, tetapi waspada sampai akhirnya kita tetap berdiri teguh. Tuhan datang dan kita song-song Dia, dan yang pasti bahwa Tuhan akan membuat kita bertumbuh iman kita, bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau berbicara pertumbuhan itu artinya padanya kita orang-orang yang terus mempermuliakan nama Tuhan. Nah, saya percaya dengan firman Allah yang kita sadari bahwa terlalu banyak yang Tuhan sudah buat buat kita. Mari kita masuk
engkau lihat masalahmu itu sekalipun kecil, itu akan membuat engkau ragu, bimbang, takut. Tapi sekalipun itu masalah besar, engkau taruh di dalam hati dan doakan, berharap dan pandang Tuhan yang besar. Imani firman Allah hasil ini, apapun perjuangan dan pergumulanmu hari-hari, bahwa Dia tidak lalai. Kita tunggu waktunya Tuhan. Pembuktian firman Allah, Abraham dan Sarah, mereka boleh tertunduk, boleh tertawa, mungkin karena menganggap hal itu tidak mungkin. Tetapi Tuhan membuktikannya. Itu juga yang akan terjadi bagi saya dan saudara. Penyakitmu, ekonomimu, finansialmu, haleluya, haleluya. Tangan kami terangkat ya Tuhan, mata kami tertutup, tetapi mata iman kami tertuju kepada firman Allah telah disampaikan. Secara kata-kata berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus meneguhkan firman-Mu. Kami percaya iman kami kembali dibangun, dibaharui. Kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Di tengah himpitan apapun, kesulitan yang terjadi, itu tidak akan membuat kami tidak bertumbuh, tidak berakar, tetapi semakin maju di dalam Engkau. Sesungguhnya Engkau sabar, karena Engkau menghendaki tidak ada satupun yang binasa. Kami berterima kasih untuk peneguhan firman-Mu, supaya kami waspada dan berjaga-jaga menghadapi arus penyesatan, supaya banyak orang terseret, tersesat, tetapi kami tetap teguh di dalam Engkau, Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami, penolong yang setia. Kami percaya bahwa Tuhan sudah kuatkan, yang bimbang Tuhan sudah teguhkan, yang putus pengharapan menghadapi tembok persoalan, Tuhan adalah punya banyak cara menolong setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Penyakit apapun kami percaya di dalam nama Yesus ada jamahan, ada uluran tangan yang berkuasa menjadi sembuh bagi mereka yang sakit. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Pemulihan kesehatan dari gembala di tempat ini, Tuhan topang gembala di tempat ini, sehatkan terus ya Tuhan. Kalau waktu yang lalu sempat diopnam sakit, tapi kalau saat ini bisa berdiri tegak melayani Engkau, terima kasih Tuhan, karena Engkau setia adanya. Kami sudah berdoa bersyukur untuk firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah serukan dan panjatkan. Kami percaya Tuhan jawaban atas doa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman yang luar biasa menemukan pada kita supaya kita tetap waspada dan berjaga di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman-Nya yang begitu menguatkan bagi kita semua. Kita mau tetap setia, percaya karena Tuhan Yesus Dia tidak pernah lalai. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Jopi. Tuhan pakai semakin hari semakin heran lagi. Tetap Tuhan akan memberi kesehatan dan kekuatan. Puji Tuhan. Kalau sebentar Bapak akan berangkat ke Surabaya, kita juga akan dukung dalam doa. Kita akan mengakhiri kita dengan pujian. Kami memuji kebesaran Tuhan. Terima kasih.
memuji dan memuliakan Engkau, bahkan mendengar firman-Mu yang hidup Tuhan, membekali setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian untuk melayani Engkau, dari pemimpin pujian, singer, pemain musik, penyambutan, sound system, overhead, bahkan yang merekamnya. Mereka datang untuk melayani Engkau Tuhan. Engkau yang tahu kebutuhan keperluan mereka. Kiranya uluran tangan kasih-Mu senantiasa menopang mereka Tuhan, menjadi berkat. Terlebih mereka lebih lagi setia untuk melayani Engkau. Doa juga Tuhan buat anak-anak-Mu, dari anak-anak sekolah minggu, pemuda, sampai orang-orang tua Tuhan. Tetap kami hamba serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang tahu Tuhan, anak-anak kami dalam pendidikan, dalam perkuliahan. Engkau yang tolong mereka boleh menjadi anak yang terbaik. Mereka boleh menjadi saksi di tengah-tengah teman-teman yang ada Tuhan. Jauhkan dari pergaulan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, dunia yang semakin hari semakin jalan. Jangan sampai anak-anak-Mu jatuh Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, mereka juga anak-anak-Mu. Pemeliharaan Engkau ada bagi mereka. Kami juga tetap berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu dalam pekerjaan, usaha, bisnis mereka, rumah tangga mereka, apa yang menjadi usaha mereka Tuhan. Jadikan mereka berhasil Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan, diagungkan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kalau mereka datang, mereka percaya kepada Engkau, bahkan mereka melayani Engkau, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau akan menurunkan, Engkau akan memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan hamba juga berdoa Tuhan buat sidang jemaat yang tidak bersama kami saat ini. Apapun yang mereka hadapi, kami percaya tetap mereka boleh terus berpegang erat Tuhan dan percaya kepada Engkau. Mereka tidak jauh dan tidak goyah daripada Engkau. Kami percaya pada minggu besok Engkau akan kembalikan mereka bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik untuk korban persembahan yang sudah diberikan. Biarlah Tuhan, Engkau yang membalas tangan-tangan yang sudah memberi. Bahkan mereka yang kembalikan milik-Mu Tuhan, baik melalui online, melalui persembahan di tempat ini. Engkau yang berjanji, Engkau yang akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan, memberkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong keluar masuk mereka Tuhan. Semuanya boleh menjadi berkat. Nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan buat hamba-Mu Bapak Jopi yang sudah melayani. Kiranya Tuhan Engkau pakai dimanapun Bapak yang berada, sehingga boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Kami tahu kesehatan, kekuatan datang daripada Engkau. Engkau juga memberkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Kami semua mau berdoa, kiranya Tuhan tolong perjalanan Bapak Jopi yang berangkat ke Surabaya sebentar sore Tuhan. Engkau tolong perjalanannya. Baik kendaraan yang ditumpangi, pesawat yang ditumpangi Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, sehingga dia boleh melayani Engkau dan pulang kembali tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami di tempat ini senantiasa memuji dan memuliakan nama Engkau. Saat ini kami mau pulang, kami akan terima berkat anugerah daripada Engkau. Sekarang pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pertolongan dari Allah Roh Kudus,